Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Waalaikumsalam selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. untuk Pak Sparta dan juga rekan-rekan kami semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 6 yang diisi oleh Pak Agus Sutarman, lalu ada Farhan Alamsyah, dan juga ada saya, Yosua William. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai interest rate risk pada bagian yang pertama. Nah, sebelum kita masuk untuk ke pembahasannya, mungkin saya mau jelasin sedikit mengenai interest rate itu. Nah, ini adalah risiko suku bunga atau adalah risiko yang timbul karena nilai relatif aktiva berbunga seperti pinjaman atau obligasi. Nah, itu akan memburuk karena peningkatan suku bunga. Jika suku bunga naik, maka nilai obligasi atau nilai investasi itu investasi pendapatan tetap akan turun. Nah, untuk poin-poin yang akan kita bahas, ini ada 3. Boleh dilanjut slide-nya? Oke, untuk overview-nya kita akan membahas 3 poin. Pertama, ada the level and movement of interest rates, atau tingkat dan pergerakan suku bunga. Lalu di poin kedua, kita akan membahas the repricing model, atau model penetapan harga. Pada bagian kedua ini, kita ada 4 poin. Yaitu pertama ada rate sensitive asset, atau tingkat aset sensitif. Lalu yang kedua ada rate sensitive liabilities, atau kewajiban tingkat sensitif. Yang ketiga ada equal change in rates on rate sensitive asset dan rate sensitive liabilities, atau perubahan dalam harga pada rate sensitive asset dan rate sensitive liabilities. Dan poin yang keempat pada bagian kedua itu kita akan membahas mengenai unequal change in rates on rate sensitive asset dan rate sensitive liabilities, atau perubahan yang tidak sama dalam harga pada rate sensitive liabilities dan rate sensitive asset. Kemudian di bagian yang ketiga, kita akan membahas mengenai weakness of the repricing model, atau kelemahan dari model penetapan harga. Nah, pada bagian ketiga ini, kita ada 4 poin juga yang akan kita bahas. Pertama, mengenai market value effect, atau dampak dari nilai pasar. Lalu yang kedua, ada over aggression, atau agresi yang berlebihan. Ketiga, ada the problem of runoffs, atau permasalahan dari runoffs itu. Dan yang keempat, ada cash flows from off balance sheet activities, atau aktivitas neraca arus kas. Kira-kira seperti itu overview atau pembahasan yang akan kita berikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya mengenai level and movement of interest rates dan juga the repricing model, saya serahkan pada Farhan untuk penyampaiannya. Oke, terima kasih Yosua. Baik, teman-teman semua, kita akan mulai ke bagian pertama, yaitu the level and movement of interest rates, atau tingkat dan pergerakan suku bunga. Dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi tingkat dan pergerakan suku bunga, strategi kebijakan moneter bank sentral lah yang paling langsung mendasari tingkat dan pergerakan suku bunga, di mana Bank Sentral Amerika, yaitu The Fed, berusaha untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, inflasi, dan tingkat suku bunga, khususnya yang jangka pendek, melalui operasi pasar terbuka hariannya, seperti pembelian dan penjualan obligasi Treasury serta Bill Treasury. Ketika The Fed merasa perlu untuk memperlambat ekonomi, ia akan memperketat kebijakan moneter, seperti dengan menaikkan suku bunga, di mana hasil normalnya itu adalah penurunan pengeluaran bisnis dan rumah tangga, terutama yang dibiayai dengan kredit atau pinjaman. Jadi kalau misalkan suku bunga dinaikin itu kan harga-harga jadi cukup mahal ya, apalagi khususnya buat kayak KPR. Itu kan jadi meningkat harga KPR-nya. Jadi dengan suku bunga yang naik itu, orang-orang akan menahan transaksi atau menahan pembelian di saat itu. Nah, kemudian sebaliknya, jika pengeluaran bisnis dan rumah tangga menurun, The Fed akan menurunkan suku bunga demi merangsang pertumbuhan ekonomi. Nah, sebaliknya, apabila The Fed menurunkan tingkat suku bunga, orang-orang akan lebih tertarik untuk membelanjakan uangnya, baik itu untuk KPR ataupun untuk barang-barang konsumtif lainnya.
di mana penurunan suku bunga akan mendorong, selain itu juga mendorong pinjaman dan pengeluaran. Contoh kasus pada bulan Desember 2008, ketika ekonomi AS jatuh ke dalam depresi, The Fed membuat kebijakan yang cukup bersejarah, di mana mereka menurunkan suku bunga hingga ke level 0 sampai 0,25%. Bahkan, sampai di tahun 2015, dikarenakan pelemahan ekonomi yang berkelanjutan, The Fed tetap menjaga suku bunganya itu di bawah 1%. Sehingga, bila disimpulkan dengan suku bunga yang tetap rendah dan The Fed tidak membuat kebijakan baru untuk menaikkan suku bunga, maka risiko dari interest rate ini cukup kecil. Dalam chapter ini, kami akan membahas metode analisa apa yang FI atau Financial Institution gunakan untuk mengukur risiko suku bunga atau interest rate risk. Oke, selanjutnya itu kita membahas tentang the repricing model atau model penetapan harga. Nah, poin pertama adalah the repricing model meaning atau arti dari repricing model itu sendiri. Model repricing atau model penetapan harga adalah model sederhana yang digunakan oleh laporan keuangan kecil atau sampai juga beberapa laporan keuangan yang besar di Amerika Serikat. Model ini pada dasarnya adalah analisis arus kas akuntansi nilai buku dari kesenjangan penetapan harga antara pendapatan bunga yang diperoleh dari aset laporan keuangan dan beban bunga yang dibayarkan atas kewajiban atau pendapatan bunga bersihnya selama periode waktu tertentu. Dengan pendekatan repricing model ini, bank komersial melaporkan setiap 3 bulan sesuai permintaan laporan suku bunga yang sensitif menunjukkan kesenjangan penetapan harga untuk aset dan kewajiban dengan berbagai jatuh tempo. Misalnya seperti yang kita bisa lihat di gambar tabel ini, ada yang bagian pertama itu adalah 1 hari, yang kedua itu dikategorikan lebih dari 1 hari sampai 3 bulan, yang ketiga itu dikategorikan lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, yang keempat dari 6 bulan sampai 12 bulan, yang kelima lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, dan yang terakhir itu lebih dari 5 tahun. Repricing model ini dapat merupakan hasil dari rollover aset atau kewajiban, misalnya pinjaman dilunasi pada atau sebelum jatuh tempo, dan dana tersebut digunakan untuk mengeluarkan pinjaman baru dengan harga pasar saat ini. Atau dapat terjadi karena aset atau liabilitas adalah instrumen suku bunga variabel. Misalnya, hipotek suku bunga variabel yang suku bunganya diatur ulang setiap kuartalnya berdasarkan pergerakan suku bunga utama. Oke, next. Dalam tabel ini yang membahas tentang rate sensitive asset atau tingkat aset sensitif, disajikan laporan sensitivitas suku bunga sederhana yang menunjukkan aset dan kesenjangan repricing kewajiban FI atau Financial Institution. Nah, dalam tabel ini juga disajikan laporan sensitivitas suku bunga sederhana yang menunjukkan aset dan kesenjangan repricing kewajiban FI atau Financial Institution. Dikategorikan ke dalam masing-masing dari 6 yang ditentukan sebelumnya dan tergantung dengan waktu jatuh temponya. Keuntungan dari model repricing sendiri terletak pada nilai informasinya dan kesederhanaannya dalam mengatur exposure, pendapatan bunga bersih, atau exposure keuntungan laporan keuangan ke perubahan suku bunga dalam ember jatuh tempo yang berbeda. Nah, selanjutnya kita bahas ini. Contoh dalam tabel ini adalah yang termasuk dalam one-year rate sensitive asset atau tingkat aset sensitif. Yang pertama adalah short-term consumer loans atau one-year maturity. Yang pertama ini adalah pinjaman konsumen jangka pendek sebesar 50 juta. Ini adalah harga pada akhir tahun dan hanya membuat cut-off 1 tahun. Yang kedua, 3-month treasury bills besar 30 juta US dollar. Ini dihargai kembali pada saat jatuh tempo rollover setiap 3 bulan. Selanjutnya adalah 6-month treasury notes atau uang kertas 6 bulan sebesar US 35 juta. Ini dihargai kembali pada saat jatuh tempo atau rollover setiap 6 bulan. Dan yang terakhir adalah 30-year floating rate mortgage or rate adjusted every 9 months sebesar 40 juta US dollar.
atau yang artinya hipotek suku bunga mengambang selama 30 tahun. Ini adalah repricing, yaitu hipotek tarif diatur ulang setiap 9 bulan. Dengan demikian, aset jangka panjang ini peka terhadap suku bunga aset. Dalam konteks harga, model penetapan harga dengan cakrawala penetapan harga selama 1 tahun. Oke, dengan menjumlahkan 4 poin di atas tersebut, akan menghasilkan total aset sensitif tingkat 1 bunga atau RSA sebesar US 155 juta. Sementara US 115 juta yang tersisa bukan termasuk aset yang sensitif terhadap tingkat penetapan harga 1 tahun, di mana perubahan tingkat suku bunga tidak akan mempengaruhi ukuran pendapatan bunga yang dihasilkan oleh aset ini selama 1 tahun ke depan. Oke, next. Kita lanjut ke bagian rate sensitive liabilities atau kewajiban tingkat sensitif. Yang termasuk one year sensitive liabilities atau RSAS adalah yang pertama, 3-month CD atau CD 3 bulan sebesar US 40 juta. Ini jatuh tempo dalam 3 bulan dan dihargai kembali berputar. Yang kedua, 3-month banker acceptances atau akseptasi bankir 3 bulan sebesar US 20 juta. Ini juga jatuh tempo dalam 3 bulan dan dihargai kembali pada rollover. Yang ketiga, 6-month commercial paper atau surat kabar komersial 6 bulan sebesar US 60 juta. Ini matang dan dihargai setiap 6 bulan. Dan yang terakhir adalah deposito berjangka 1 tahun atau 1 year time deposit sebesar US 20 juta. Ini mendapatkan reprice tepat di akhir cakrawala kesenjangan dalam 1 tahun. Lalu, dengan menjumlahkan keempat poin ini akan menghasilkan kewajiban sensitif tarif atau RSA 1 tahun sebesar US 140 juta. Kemudian sisa US 130 juta itu termasuk yang tidak sensitif terhadap tarif selama 1 tahun. Oke, next kita akan membahas bagian equal change in rate on RSAS and RSLS atau perubahan sama dalam harga pada RSA dan RSL. Poin pertama adalah hubungan CAGP dan perubahan NI. Hubungan antara CAGP dan perubahan NI terjadi ketika suku bunga berubah untuk RSA sama dengan perubahan suku bunga untuk RSL. Misalnya, ketika ketika CGAP positif atau FI memiliki lebih banyak RSA daripada RSL, NII akan naik ketika suku bunga naik karena pendapatan bunga meningkat lebih dari biaya bunga. Dan pada tabel berikut dapat disimak dampak CGAP dan pada tabel berikut dapat disimak dampak CGAP pada hubungan antara perubahan dalam suku bunga dan perubahan net pendapatan bunga. Dan pada tabel berikut dapat disimak dampak CGAP pada hubungan antara perubahan suku bunga dan perubahan net pendapatan bunga. Oke, selanjutnya terdapat juga contoh dari perhitungannya yang bisa kita simak pada gambar berikut. Misalnya, untuk FI yang digambarkan pada tabel 82 tadi, jika suku bunga naik sebesar 1% pada kedua RSA dan RSL, CGAP akan memproyeksikan perubahan tahunan yang diharapkan dalam pendapatan bunga bersih atau NI dari financial institution sebagai berikut, sehingga menghasilkan nilai sebesar 150 US dollar. Demikian, jika suku bunga turun sama untuk RSA dan RSL di baris 2 ini, NII akan turun ketika CGAP positif. Saat suku bunga turun, pendapatan bunga turun lebih dari beban bunga. Jadi, NII akan terjun. Jadi, NII juga akan ikut terjun. Misalnya, untuk contoh perhitungan di FI ini, tarif turun 1%, dan CGAP akan memprediksi bahwa NII akan turun sebagai berikut. Bisa dilihat pada hitungannya itu, sehingga menghasilkan nilai sebesar minus 150 US minus 150.000 US dollar.
Oke, dari persamaan pada tabel ini, terlihat bahwa semakin besar nilai absolut CGAP, maka semakin besar perubahan yang diharapkan dalam NII, yaitu semakin besar kenaikan atau penurunan financial institution pendapatan, yaitu semakin besar kenaikan atau penurunan pendapatan financial institution terhadap bunga relatif terhadap beban bunga. Secara umum, ketika CGAP positif, perubahan NII berhubungan positif dengan perubahan suku bunga. Dengan demikian, financial institution akan ingin CGAP-nya positif ketika suku bunga diperkirakan akan naik. Sebaliknya, ketika CGAP negatif, jika suku bunga naik dengan jumlah yang sama untuk RSA dan RSL, NII akan turun karena financial institution memiliki lebih banyak RSL daripada RSA. Oke. Next, kita akan membahas bagian selanjutnya, yaitu unequal change in rate on RSAS and RSLS, di mana pada bagian sebelumnya kita mempertimbangkan perubahan pendapatan bunga bersih sebagai suku bunga berubah, dengan asumsi bahwa perusahaan tarif pada RSA persis sama dengan perubahan dalam suku bunga pada RSL, atau dengan kata lain, dengan asumsi tingkat suku bunga menyebar di antara suku bunga pada RSA dan RSL tetap tidak akan berubah, di mana hal ini tidak sering terjadi. Sebaliknya, perubahan tarif di RSA umumnya berbeda dari yang ada di RSL, yaitu selisih antara suku bunga pada aset dan kewajiban berubah seiring dengan tingkat tarif ini. Di mana, jika selisih antara suku bunga dan RSL meningkat, saat suku bunga naik atau jatuh, pendapatan bunga meningkat atau menurun, lebih kurang dari beban bunga. Itu hasilnya adalah peningkatan NII. Sebaliknya, jika spread antara kurs pada RSA dan RSL menurun, ketika suku bunga naik, pendapatan bunga meningkat atau menurun kurang lebih dari beban bunga, dan NII akan menurun. Lalu selanjutnya itu adalah spread efek pada NII. Secara umum, efek spread atau penyebarannya adalah terlepas dari arah perubahan suku bunga, ada hubungan positif antara perubahan spread antara suku bunga RSA dan RSL dan perubahan NII. Setiap kali spread meningkat, NII akan ikut juga meningkat. Pada tabel di bawah, terdapat berbagai kombinasi CGAP dan perubahan spread serta efeknya pada NII. 4 baris pertama mempertimbangkan FI atau Financial Institution dengan CGAP positif. Dan 4 baris terakhir mempertimbangkan FI atau Financial Institution dengan CGAP negatif. Dapat kita perhatikan pada tabel bahwa CGAP dan efek spread dapat memiliki efek yang sama pada NII. Misalnya, pada baris 6 dari tabel, jika CGAP negatif dan suku bunga naik, maka efek yang terjadi adalah NII akan menurun. Lalu, jika pada saat yang sama, spread antara RSA dan RSL menurun seiring dengan kenaikan suku bunga, efek spread ini juga akan mengurangi nilai dari NII. Nah, dalam kasus ini, manajer financial institution dapat secara akurat memprediksi arah perubahan NII seiring dengan perubahan suku bunga. Karena ketika keduanya bekerja dalam arah yang berlawanan, bagaimanapun perubahan NII tidak dapat diprediksi tanpa mengetahui ukuran CGAP dan perubahan spread yang diharapkan. Nah, misalnya kita ambil contoh lagi. Pada baris 5 dari tabel ini, jika CGAP negatif dan suku bunga meningkat, efek CGAP mengatakan NII akan mengurangi. Jika pada saat yang sama, spread antara RSA dan RSL meningkat seiring dengan suku bunga tarif yang meningkat, efek spread akan menghasilkan NII yang meningkat. Di mana kesenjangan penetapan harga dapat digunakan untuk memungkinkan FI atau financial institution untuk menyusun aset dan kewajibannya atau keluar dari neraca untuk mengambil keuntungan dari proyeksi perubahan suku bunga. Namun, model kesenjangan penetapan harga memiliki beberapa kelemahan utama yang mengakibatkan regulator menyerukan penggunaan lebih banyak model yang komprehensif. Misalnya, model kesenjangan durasi untuk mengukur risiko suku bunga.
Setelah beberapa penjelasan di slide sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa the repricing gap dapat digunakan oleh FI atau financial institution untuk menyusun aset dan kewajibannya atau keluar dari neraca untuk mengambil keuntungan dari proyeksi perubahan suku bunga. Namun, model kesenjangan penetapan harga memiliki beberapa kelemahan utama yang mengakibatkan regulator menyerukan penggunaan lebih banyak model komprehensif. Namun, model kesenjangan penetapan harga memiliki beberapa kelemahan utama. Oke, di bagian selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan dari repricing model yang akan dijelaskan oleh rekan saya Bapak Agus Sutarman. Baik, terima kasih teman saya Saudara Farhan. Untuk slide berikutnya saya akan membahas masalah weakness of referencing model atau kelemahan dari model reprice. Terlepas dari kenyataannya bahwa model risiko suku bunga ini digunakan oleh sebagian besar orang dari lembaga penyimpanan di Amerika Serikat. Model repricing memiliki 4 jurusan kekurangan. Yang pertama, mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan tingkat suku bunga. Yang kedua, berlebihan. Ketiga, gagal untuk menangani masalah aset yang tidak sensitif terhadap nilai dan limpasan kewajiban dan pembayaran di muka. Yang keempat, mengabaikan arus kas dari rekening administratif kegiatan. Pada bagian ini, kami akan membahas masing-masing kelemahan tersebut secara lebih rinci. Yang pertama, market value effect atau pengaruh nilai pasar. Pada perubahan suku bunga memiliki nilai pasar selain efek pendapatan pada nilai aset dan liabilitas. Itu adalah nilai sekarang dari arus kas pada aset dan liabilitas berubah. Selain itu, bunga segera diterima atau dibayarkan pada mereka karena tingkat bunga berubah. Faktanya saat ini nilai jika relevan harga pasar dari hampir semua aset dan kewajiban pada perubahan neraca FI seiring dengan perubahan suku bunga. Model repricing mengabaikan pengaruh nilai pasar secara implisit yang mengasumsikan pendekatan akuntansi nilai buku. Sebagai dengan demikian, repricing gap hanya merupakan ukuran sebagian dari exposure risiko suku bunga yang sebenarnya dari sebuah FI. Saat kita membahas ukuran risiko suku bunga yang berbasis nilai pasar, kami menyoroti dampak yang mengabaikan nilai pasar berpengaruh pada suatu kemampuan untuk secara akurat mengukur nilai risiko suku bunga keseluruhan dari suatu FI. Slide berikutnya. Ini adalah overagression atau agresi yang berlebihan. Masalah menentukan kelompok pada rentang kematangan yang mengabaikan informasi mengenai distribusi aset dan kewajiban dalam kelompok tersebut. Sebagai contoh, pada gambar di sini adalah nilai dolar RSA dan RLS dalam rentang keranjang jatuh tempo dimanapun mungkin sama. Namun secara rata-rata kewajiban dapat diubah harganya menjelang akhir kelompok kisaran. Sementara aset dapat diberi harga ulang ke arah awal. Dalam hal ini terjadi perubahan dalam suku bunga akan berpengaruh pada arus kas aset dan kewajiban yang tidak akan diukur secara akurat dengan pendekatan repricing gap.
Oke, untuk yang slide berikutnya, ya kita akan membahas the problem of run-off atau permasalahan run-off. Dalam model penetapan harga sederhana yang dibahas sebelumnya, kami mengasumsikan bahwa semua pinjaman konsumen jatuh tempo dalam 1 tahun atau semua hipotek konvensional jatuh tempo dalam 30 tahun. Pada kenyataannya, FI secara terus-menerus memulai dan menghentikan pinjaman konsumen dan hipotek secara tercipta dari dana pensiun. Misalnya, hari ini beberapa hipotek jatuh tempo 30 tahun mungkin hanya memiliki 1 tahun tersisa sebelum mereka dewasa. Artinya, mereka sudah berusia 29 tahun. Tambahan pinjaman ini mungkin terdaftar sebagai hipotek 30 tahun dan termasuk sebagai tidak sensitif terhadap suku bunga. Namun, terkadang mereka akan dibayar di muka lebih awal saat pemegang hipotek membiayai kembali hipotek mereka dan atau menjual rumah mereka. Dengan demikian, hasil yang diperoleh akan diinvestasikan kembali pada saat harga pasar dalam 1 tahun. Oke, next. Untuk yang keempat adalah cash flow from off balance sheet activities atau aktivitas neraca arus kas. RSA dan RLS yang digunakan dalam model penetapan harga biasanya hanya mencakup aset dan kewajiban yang tercantum di neraca. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi arus kas pada banyak instrumen off balance sheet. Misalnya, FI mungkin melakukan lindung nilai risiko tingkat suku bunga dengan kontrak berjangka tingkat bunga. Sebagai bunga kurs berubah, kontrak berjangka ini sebagai bagian dari proses penandaan ke pasar yang menghasilkan arus kas harian, baik positif maupun negatif. Untuk FI sendiri yang dapat mengimbangi exposure kesenjangan neraca, arus kas, offset, ini dari kontrak berjangka diabaikan oleh model penetapan harga ulang yang sederhana dan harus dapat dimasukkan ke dalam penetapan harga. Laporan arus kas atau biasa disebut dengan cash flow itu sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama 1 periode. Laporan ini akan sangat berguna ketika Anda akan mengevaluasi struktur keuangan, likuiditas, solvabilitas, serta aktivitas bersih perusahaan. Tak hanya itu, kita pun bisa memanfaatkannya sebagai adaptasi menghadapi perubahan keadaan dan peluang. Baik, untuk slide berikutnya akan dibawakan oleh teman kami, Saudara Joshua. Silakan. Oke, baik. Terima kasih untuk Farhan dan Pak Agus untuk penyampaian dari topik-topiknya, untuk dari poin-poinnya. Di sini kita akan sum up juga. Oke, untuk tadi sudah sempat juga dibahas sama Mas Farhan mengenai the level and movement of interest rates atau tingkat dan pergerakan suku bunga. Tadi poin-poinnya itu ada interest rate driven by the Fed, lalu ada the Fed policy for economic slowdown, lalu di poinnya juga ada the Fed for economic growth, juga ada the Fed policy history, lalu ada interest rate risk by the Fed, lalu ada financial institution method to measure interest rate risk. Nah, pada
Bagian itu, the level and movement of interest rates, banyak faktor yang mempengaruhi tingkat dari pergerakan suku bunga. Strategi kebijakan moneter bank sentral lah yang paling langsung mendasari tingkat dan pergerakan suku bunga. Mungkin tadi juga dijelaskan sama Mas Farhan, di mana Bank Sentral Amerika Serikat itu, the Fed, berusaha untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, lalu mempengaruhi inflasi, dan juga tingkat suku bunga, khususnya untuk suku bunga dalam jangka pendek, melalui operasi pasar terbuka harian, seperti pembelian dan penjualan obligasi treasury serta bills treasury. Lalu ketika the Fed juga nih merasa perlu untuk memperlambat ekonomi, the Fed itu memperketat kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga. Itu hasilnya itu menormalkan, hasil normalnya adalah penurunan pengeluaran bisnis dan rumah tangga, terutama untuk yang dibiayai dengan kredit atau pinjaman. Sebaliknya, jika pengeluaran bisnis dan rumah tangga menurun, Fed akan menurunkan suku bunga demi menstimulisasi atau memberikan rangsangan terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana penurunan suku bunga mendorong pinjaman dan pengeluaran. Tadi juga sempat dijelasin juga sama Mas Farhan untuk contoh kasusnya pada bulan Desember 2008, betul, ketika ekonomi Amerika Serikat jatuh dalam depresi, The Fed membuat kebijakan yang cukup bersejarah di mana mereka menurunkan suku bunga hingga ke level 0 sampai 0,25% suku bunganya. Bahkan sampai di tahun 2015 juga waktu itu terjadi resesi juga dikarenakan pelemahan ekonomi yang berkelanjutan, The Fed menjaga suku bunganya tetap di bawah 1%. Jadi untuk poin itu kita bisa simpulin nih bahwa suku bunga yang tetap rendah dan The Fed tidak membuat kebijakan baru untuk menaikkan suku bunga. Maka risiko dari interest rate ini cukup kecil. Begitu. Lalu ada juga pembahasan untuk poin di the repricing model atau model penetapan harganya. Tadi poinnya ada repricing model remaining, lalu ada the advantage of repricing model, dan juga tadi diberikan juga tuh figur tabelnya. Nah, untuk repricing model itu atau gap pendanaan itu sudah dijelaskan lagi bahwa model sederhana yang digunakan oleh financial institusi kecil yang sebagian digunakan oleh di Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat. Model ini pada dasarnya adalah analisa arus kas akuntansi yang nilai buku dari kesenjangan penetapan harga antara pendapatan bunga yang diperoleh dari aset finansial institusi dan beban bunga yang dibayarkan atas kewajiban atau pendapatan bunga yang bersihnya selama periode atau waktu tertentu. Nah, dengan adanya pendekatan repricing gap approach, bank komersial melaporkan setiap 3 bulan sesuai dengan permintaan. Laporan suku bunga yang sensitif menunjukkan kesenjangan penetapan harga untuk aset dan juga kewajiban dan berbagai jatuh temponya. Tadi juga dijelasin sama Mas Farhan, ada 6 temponya itu. Pertama ada yang 1 hari, lalu kedua ada yang lebih dari 1 sampai 3 bulan, lalu yang ketiga lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, lalu yang keempat itu lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan. Lalu yang kelima, lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, dan poin yang keenam itu lebih dari 5 tahun. Jadi, repricing model itu dapat merupakan hasil dari rollover aset atau kewajiban, contohnya seperti pinjaman yang dilunasi pada atau sebelum jatuh tempo. Dan dana yang tersebut digunakan untuk mengeluarkan pinjaman baru dengan harga pasar saat ini, atau dapat terjadi karena aset atau liabilities adalah instrumen suku bunga variabel. Itu bisa dibilang contohnya itu seperti hipotek suku bunga variabel yang suku bunganya diatur ulang setiap kuartal berdasarkan pergerakan suku bunga utamanya. Lalu juga Farhan juga menjelaskan untuk rate sensitive aset atau tingkat aset sensitif. Itu tadi ada beberapa aset yang mempengaruhi yang sensitif pada hal itu, seperti short-term consumer loans. Lalu ada 3-month treasury bills. Lalu tadi poinnya juga ada 6-month treasury notes. Dan juga 30 years floating rate mortgage. Kemudian juga untuk di rate sensitive liabilities atau kewajiban tingkat sensitif, itu ada akun yang bernama 3-month CDs. Lalu kedua ada 3-month bankers acceptance. Lalu ada 6-month commercial paper. Dan juga 1-year time deposit. Itu akun-akun yang sensitif dalam laporan keuangan di liabilities. Kemudian Farhan juga menjelaskan equal change in rates on RSA dan RSL atau perubahan sama dalam harga pada
rate sensitive asset dan rate sensitive liabilities. Itu poin tadi udah jelasin juga ada hubungan gap dan perubahan NII. Lalu juga tadi dijelaskan juga menggunakan tabel dari dampak CGAP pada hubungan antara perubahan dalam suku bunga dan perubahan net pendapatan suku bunga. Kemudian juga tadi juga sudah dijelaskan untuk equal change in rates on rate sensitive asset dan rate sensitive liabilities. Lalu Parang juga menjelaskan untuk unequal change in rates on rate sensitive asset dan rate sensitive liabilities. Tadi juga dijelaskan poin dari situ mengenai hubungan dari CGAP pada unequal change dan juga menjelaskan spread effect pada NII. Kemudian tadi dilanjutkan kepada Pak Agus, tadi menerangkan mengenai kelemahan dari model penetapan harga atau weakness of di repricing model. Tadi dijelaskan poin-poin kekurangan utamanya itu ada mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan suku bunga, lalu over aggregate, lalu juga ada mengenai membahas kekurangan utama yaitu gagal untuk menangani masalah aset dan kewajiban yang tidak sensitif terhadap tingkat limpasan dan pembayaran di muka. Dan juga membahas mengenai mengabaikan arus kas dari aktivitas di luar neraca. Nah, poin-poin itu dibahas pada bagian market value effect. Jadi, apa pengaruhnya tadi terhadap nilai pasar, dampaknya pada nilai pasar. Lalu tadi agresi yang berlebihan, lalu juga the problem of run-offs, dan juga cash flow from off balance sheet activities. Nah, sebagai kesimpulan besarnya, jadi dari pricing model ini dapat melihat perbedaan atau kesenjangan antara aset yang peka terhadap suku bunga lembaga keuangan atau terhadap aset yang sensitif terhadap suku bunga lembaga keuangan dan kewajiban yang sensitif terhadap suku bunga untuk mengukur suku bunga. Kemudian dari pricing model memiliki kesulitan untuk mengukur resiko suku bunga suatu lembaga keuangan secara akurat. Secara khusus ini untuk model penetapan harga mengabaikan efek dari nilai pasar dari perubahan suku bunga. Nah, ukuran eksposur lembaga keuangan yang lebih lengkap dan akurat adalah durasi dan kesenjangan durasi. Namun untuk poin ini, pada presentasi kali ini kami tidak menjelaskan bagian itu dan akan dijelaskan pada kelompok yang lainnya. Oke, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Tapi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Agus dan Mas Farhan untuk presentasi hari ini. Semoga untuk presentasi hari ini bermanfaat buat teman-teman kita yang akan menonton, dan juga bermanfaat buat tugas kuliah juga. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.